Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue, Kreatoris. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi tenses, ya. Kita akan membahas ke 16 tenses. Jadi untuk memulai pembahasan kali ini, kita akan memulai dari simple present tense. Oke. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu simple present tense, jadi simple present tense ini dipakai untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian di masa sekarang. Nah, selain itu, simple present tense juga dipakai untuk mengungkapkan kebenaran umum atau general truth dan juga kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau bisa dikatakan habitual action. Nah, jadi simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan yang dilakukan secara berulang, ya. Contohnya, saya makan pentol setiap hari. Nah, itu kan kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang kan, bahwa dia memakan pentol setiap hari. Nah, contoh lainnya adalah saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu adalah general truth dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh murid. Nah, jadi seperti itu ungkapan dari simple present tense. Contoh lainnya adalah matahari bersinar dengan terang. The sun is shining brightly. Nah, itu adalah general truth. Ya, kebenaran umumnya memang matahari bersinar dengan terang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Jadi simple present tense ini dibagi menjadi dua sentence. Yang pertama ada nominal sentence dan juga verbal sentence. Oke, pertama kita akan membahas tentang nominal sentence terlebih dahulu. Oke, rumus dari nominal sentence adalah subject plus be plus pelengkap atau objek. Nah, ini contohnya. Subjeknya adalah I, he, she, it, Susan atau orang tunggal ketiga. Dan you, they, we, the boys, dan yang lainnya. Nah, oke. Jadi, subjek I di sini merupakan orang tunggal pertama. Ya, kalian ingat itu ya. Subjek orang tunggal pertama adalah I. Nah, jadi be yang dipakai adalah am. Nah, I am. Nah, kalau I are itu nggak bisa. Oke. Nah, jadi di situ ya, paham ya. Selanjutnya adalah he, she, it, dan Susan. Nah, Susan ini adalah orang tunggal ketiga. Oke, subjek yang di sini merupakan orang tunggal ketiga. Oke. Subjek orang tunggal ketiga yaitu memakai is. Oke. She is in hotel. He is in hotel. Susan is in hotel. Nah, jadi seperti itu. Oke. Di sini ada you. Oke, you kan satu ya. You kan satu atau tunggal. Nah, jadi you ini adalah orang tunggal kedua. Oke. Ini adalah orang tunggal pertama, orang tunggal ketiga, dan you orang tunggal kedua. Dan you, they, we, dan the boy ini, the boys, memakai are. Oke. Nah, paham ya? Nah, kita pahamin dulu sampai situ. Kita pahamkan dulu subjeknya. Kita analisis subjeknya terlebih dahulu. Kalau I memakai am. Kalau orang tunggal ketiga memakai is. Kalau orang tunggal kedua
dan jamak lebih dari satu memakainya are. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, Kak, ini kan kalimat positif. Ya, I am in hotel, he is in hotel, you are in hotel. Nah, ini kan kalimat positif, Kak. Kalau diubah ke kalimat negatif dan interrogatifnya gimana, Kak? Oke, saya akan jelaskan ya. Oke, jadi untuk mengubah kalimat positif ke kalimat negatif itu gampang sekali. Tinggal kita tambahkan not di sini. Kita tambahkan not. Ya. Kita tambahkan not di sini. Simple kan? Oke. Untuk mengubah kalimat negatif, cukup tambahkan not setelah be. Oke? Setelah be. Jadi I am not in hotel. He is not in hotel. You are not in hotel. Nah, jadi seperti itu. Atau bisa kita singkat. Contoh kalau M, kita bisa singkat. Nah, am not. Kalau is di sini kita cukup singkat isn't. Nah, secara tulisan, secara structure ini dibenarkan, ya. Am not. Kalau are sama konteksnya seperti kalimat yang lainnya. Cukup tambahkan tanda kutip sebelum T. Nah, jadi seperti ini. Oke? Paham ya? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke verbal sentence. Nah, untuk verbal sentence ini merupakan rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Nah, mohon maaf, untuk kalimat interrogatifnya belum ya. Untuk kalimat interrogatifnya di sini, oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, untuk kalimat negatif, be-nya di sini cukup kita pindahkan ke belakang subjek. Sedangkan subjeknya kita pindahkan ke depan, ke sini. Nah, oke. Jadi jika kita pindahkan ke sini dan subjeknya kita pindahkan ke sini, yaitu menjadi am I in hotel? Nah, kita tambahkan kalimat tanya di sini karena di sini merupakan kalimat interrogatif. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kalau kalimat interrogatif cukup be-nya dipindahkan ke depan, sedangkan subjeknya digeser ke sebelah kanan. Nah, ini adalah kalimat interrogatif. Am I in hotel? Apakah aku di hotel? Nah, jadi seperti itu. Sama konteksnya seperti yang di atas.
is. Be di sini dipindahkan ke sini. Jadi is he in hotel, dan juga di sini juga sama. Are you in hotel? Nah, jadi seperti itu. Nah, paham kan? Paham ya? Oke, kita lanjut ke verbal sentence. Oke, subjek dari rumus dari verbal sentence adalah subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Contohnya, nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Kita hapus dulu. Oke. I, you, they, we, the boys. Oke. Di sini merupakan orang tunggal pertama, orang tunggal pertama, orang tunggal kedua, dan subjek yang berbentuk jamak atau lebih dari satu. Ya. Jadi memakainya verb 1 asli atau verb 1 original tanpa ditambahkan s dan is. Oke, contohnya I eat sempol every morning. Nah, adverb of time-nya every morning. Oke. They eat sempol every morning. Every morning. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan the boys atau lebih dari satu orang, memakainya verb 1 original, verb 1 yang asli, tanpa ditambahkan s atau is. Nah, jadi seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan subjek orang tunggal ketiga. Nah, ini kan merupakan subjek orang tunggal ketiga, yaitu ada he, ada she, ada it, dan ada nama orang. Ya. Satu nama orang. Nah, ini adalah subjek tunggal, subjek orang tunggal ketiga. Nah, kalau kalian ketemu dengan subjek orang tunggal ketiga, maka kalian harus menambahkan s atau is. Nah, contohnya, he eats sempol every morning. She eats sempol every morning. Nah, jadi seperti itu. Susan eats sempol every morning. Nah, jadi seperti itu. Nah, Kak, kalau ada kata di belakang, Kak, kalau kita mau menambahkan huruf e dan s di belakang verb, itu syaratnya gimana? Nah, jadi begini. Oke, plus e dan s atau plus is. Oke, jika kalian menemukan kata kerja yang berakhiran huruf o, huruf ch, huruf sh, huruf s, huruf y, dan huruf x, maka kalian wajib menambahkan is di belakangnya. Oke, seperti kalimat berikut. Nah, ini kan go. Ini kata kerja originalnya adalah go. Karena di belakangnya berakhiran huruf o, maka kita wajib menambahkan is. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti di bawah ini. Kata kerja originalnya adalah catch. Karena dia berakhiran huruf ch, maka kita wajib menambahkan is. Nah, sama seperti di sini. Kata kerja originalnya adalah finish. Maka kita wajib menambahkan is karena di belakangnya berakhiran huruf sh. Nah, dengan
kalimat yang di sini adalah Y ya. Bentuk kata kerja originalnya ada reply ya. Reply memakai Y di sini seharusnya. Dikarenakan berakhiran huruf Y, maka jika ditambahkan IS, maka Y-nya dihapus dan digantikan dengan I. Jadi replies. Jadi semua konteksnya sama seperti ini ya. Jika kalian menemukan kata kerja yang berakhiran huruf Y, maka kalian wajib untuk menambahkan IS dan Y-nya diganti dengan angka I. Jadi seperti itu. Sama seperti di sini, X sama dengan verb one-nya, kata kerja originalnya adalah fix dan ditambahkan dengan IS. Jadi seperti itu. Dan berikut merupakan adverb of time dari simple present tense. Ada every, entah every day, every month, every year, dan yang lainnya. Atau twice. Twice di sini berartikan 2 kali sehari, 2 kali sebulan, dan yang lainnya. Oke. Dan juga ada kalimat often atau sering, sometimes, kadang-kadang, always, selalu, dan seldom, jarang. Itu merupakan adverb of time dari simple present tense. Jadi seperti itu. Oke. Kak, ini kan kalimat positif. Kalau mau diubah menjadi kalimat negatif dan interrogatif, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, ya. Oke. Kita buat kalimat positif di sini. Jadi konteksnya sama seperti yang tadi ya. Kita kalimat positif di sini. Kalimat positifnya di sini kita memakai kalimat yang di sini. I eat sempol every morning. Kita singkat saja ya jadi EV. Oke. Kalimat negatifnya adalah Nah, dikarenakan di sini merupakan kata kerja verb one atau verb one original, maka sebelum verb one, sebelum di kata kerjanya kita menambahkan don. Nah, setelah kata don, maka kita wajib menambahkan verb one. I don't eat sempol every morning. Jadi seperti itu. Kalimat interrogatifnya adalah kita dikarenakan it di sini tidak ditambahkan s atau is, sehingga kalimat di sini, kalimat it di sini merupakan kata kerja original. Jadi auxiliary di sini, jadi ini namanya auxiliary ya, do. Jadi kita menambahkannya do. Do I eat sempol every morning? Jadi seperti itu, cukup dibalik. Auxiliary diletakkan di belakang subjek dan subjek di auxiliary atau verb diletakkan di belakang subjek, sedangkan subjek digeser di sebelah kanan. Sehingga kata-katanya yaitu do subjeknya I, do I objeknya sempol, do I verb one-nya eat. Do I eat sempol every morning? Jadi seperti itu. Oke. Kak, bagaimana dengan subjek yang memakai he, she, it?
atau orang tunggal ketiga? Apakah sama memakai do juga? Jawabannya tidak. Oke, kenapa? Mari kita bahas. Oke. Kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Jadi konteksnya sebenarnya sama ya. Konteksnya sama, hanya dia memakai tambahan s dan is. Ya, betul. Contohnya kalimat positifnya. He, misalkan kita memakai subjek he. He eats. Dikarenakan he ini merupakan orang tunggal ketiga, maka wajib ditambahkan s ya, verb one-nya. Jadi he eats. Simple. Every morning. Oke. Sedangkan kalimat negatifnya adalah he. Nah, dikarenakan di sini adalah ada tambahan, dikarenakan subjeknya merupakan orang tunggal ketiga, maka kita wajib menambahkan is ya setelah subjek. Jadi he doesn't. Nah, jadi seperti itu. He doesn't eat sempol every morning. Oke. Kak, kenapa di sini tidak ditambahkan it's lagi, tidak ditambahkan s lagi? Karena s-nya sudah diambil dengan does. Ya, betul. Jadi tambahan s-nya ini diletakkan di auxiliary-nya. Ya, ini merupakan auxiliary. Oke, paham ya? Jadi ketika subjek orang tunggal ketiga wajib menambahkan es setelah es ya pada auxiliary-nya. Ya, he doesn't, dan di sini tetap menggunakan kata kerja original ya, tanpa ditambahkan s atau is. He doesn't eat sempol every morning. Nah, jadi seperti itu. Kalimat interrogatifnya, tinggal kita balik auxiliary-nya. Auxiliary-nya kita taruh di depan, menjadi does. Does ini berartikan apakah ya? Does he eat sempol every morning? Oke. Kak, kenapa di sini tidak ditambahkan s-nya lagi? Karena di sini sudah ada tambahan, karena di sini sudah ditambahkan es ya. Karena di sini sudah ditambahkan, di auxiliary sudah ditambahkan, sehingga di kata kerjanya tidak usah ditambahkan s-nya lagi. Tapi beda dengan konteks positif. Kalau konteks positif wajib menambahkan s atau is setelah subjek. Ya, setelah subjek orang tunggal ketiga. Tapi kalau kalimat negatif dan kalimat interrogatif, tambahan s-nya ya, tambahan s-nya hanya dilakukan di auxiliary-nya, di bagian auxiliary-nya. Ya, sehingga di kalimat verb-nya atau kata kerjanya tidak usah ditambahkan s atau is-nya lagi. Karena s-nya ini sudah diambil ya. Sudah diambil dengan auxiliary-nya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sampai di sini paham kan? Oh iya,
buat teman-teman yang keliru, jika menanyakan suatu hal kepada orang lain. Saya di sini sering menemukan teman-teman yang membahasa Inggriskan bahasa Indonesia, ya, membahasa Inggriskan bahasa Indonesia. Paham kan maksud saya? Jadi bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi jika kalian ingin bertanya, kalian memakai konteks ini. Nah, ini kan artinya apakah dia memakan sempol setiap pagi? Nah, bukan bahasa Inggris yang di Indonesia-Indonesiakan. Contohnya, saya sering menemukan misalkan ya, apakah dia memakan sempol setiap pagi? Nah, saya sering menemukan what. Nah, what ini mereka pikir adalah apakah. Nah, di sini salah. Oke, kita salahkan. Jadi kita harus memakai konteks kalimat tenses, ya. Ini baru tenses yang pertama, simple present tense, ya, belum tenses selanjutnya. Oke. Jadi sampai sini paham dulu ya. Oke. Kita pahamkan dulu sampai di sini. Ada nominal sentence dan ada verbal sentence. Oke, kita pahamkan dulu sampai sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan soal. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Oke, untuk pembahasan soal ini saya ambil di buku SKD CPNS 2018. Kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. I blah 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 very tired. Nah, kita analisis di sini ya. I di sini, kita pakai warna merah saja. Oke. I blah 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 very tired. Oke. I di sini merupakan orang tunggal yang pertama. Sedangkan you merupakan orang tunggal kedua. Sedangkan she, he, it, atau nama orang, atau misalkan Susan, ini merupakan kata tunggal, orang tunggal ketiga ya, ketiga. Oke. Orang tunggal ketiga ini memakai is, ya. Orang tunggal kedua memakai are. Oke, jadi untuk orang tunggal pertama yaitu memakai am. Benar sekali. Oke, kita analisis di sini ya. Kita eliminasi satu persatu.
is. Nah, di sini merupakan orang tunggal ketiga. Oke, jadi kita salahkan ya. Dikarenakan I ini merupakan subjek orang tunggal pertama dan memakainya am ya. Jadi kita salahkan is. Nah, di sini is juga kita salahkan lagi. Karena is merupakan milik subjek orang tunggal ketiga. Yang B adalah are not. Oke, kita salahkan lagi. Karena are di sini merupakan subjek orang tunggal kedua. Nah, di sini ada am nih. Oke. Di sini ada am. Jadi ini jawabannya. Oke. Kita lihat jawaban sesungguhnya. Nah, jawaban sebenarnya adalah D, am not. Nah, jadi seperti itu cara menganalisisnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. My sister, bla bla bla, a slim girl. Nah, my sister di sini merupakan, ya betul, subjek orang tunggal ketiga karena dia menyatakan my sister. Ya, dia menyatakan orang tunggal ketiga. Jadi jawabannya adalah is. Oke. Jadi jawabannya adalah is. Selanjutnya, bla 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 Mariana a good nurse. Oke. Kita analisis strukturnya. Di sini merupakan struktur kalimat interrogatif atau kata tanya ya. Oke. Bla 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 Mariana a good nurse. Nah, di sini ada tanda tanya kan? Oke, ini sudah dipastikan adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi kata depannya yaitu adalah, nah, dikarenakan di sini adalah Mariana atau orang tunggal ketiga, maka jawabannya adalah is. Ya, betul sekali karena are merupakan orang tunggal kedua dan m orang tunggal ketiga. Jadi jawabannya adalah is. Nah, is di sini dikarenakan kalimat interrogatif, maka is di sini diubah menjadi di depan, sedangkan subjek Mariana digeser ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Is Mariana a good nurse? Nah, kita lihat jawaban sesungguhnya. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah is. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Diana and Rani bla 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 judges. Ah, di sini kan kalimatnya ada dua orang kan? Nah, di sini ada dua orang. Oke. Jadi jika kalimatnya lebih dari satu orang adalah subjek yang jamak. Kalau subjek yang jamak otomatis memakai are. Ya, betul sekali. Are. Kita lihat di sini adalah is orang tunggal ketiga, m orang tunggal pertama, dan di sini is not adalah orang tunggal ketiga. Oke, kita lihat jawaban sesungguhnya. B, ya betul. R. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. You bla 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 very tired. Oke. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, you di sini merupakan orang tunggal kedua. Jadi jawabannya adalah is tidak mungkin karena orang tunggal ketiga. Is not tidak mungkin.
am not tidak mungkin karena orang tunggal pertama. Jadi jawabannya adalah are. You are not very tired. Nah, kita lihat jawaban sesungguhnya. Are not. Ya, jadi betul. Oke, masuk ke soal berikutnya. Bla 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 the bank teller friendly. Nah, di sini kita lihat konteksnya adalah kalimat interrogatif, ya, atau kalimat tanya. Nah, sedangkan the bank ini the bank teller, ya, dia membahas the bank teller. Oke. Jadi the bank teller ini merupakan orang tunggal ketiga, ya, karena dia menceritakan pihak lain. Oke. Paham kan? Jadi jawabannya adalah M tidak mungkin karena orang tunggal pertama, are tidak mungkin, are not tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah is. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi jawabannya is. Oke. Selanjutnya adalah the managers. Oke, the managers bla 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 in their office. Oke. Kita analisis di sini. The managers memang ditunjukkan kepada orang tunggal ketiga. Tapi kita lihat di sini ada s, ya, berartikan lebih dari satu, ya, atau jamak. Nah, jadi the managers bla 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 in their office. Oke, jadi dikarenakan subjek di sini lebih dari satu, maka jawaban yang paling tepat adalah are. Ya, betul. Karena are selain diperuntukkan untuk subjek orang kedua, are ini merupakan diperuntukkan bagi subjek yang memiliki lebih dari satu orang atau benda, atau bisa disebut dengan jamak. Ya, kita lihat jawaban sebenarnya adalah are. Ya, betul. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Oke. My sisters and I bla 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 students. Nah, ini sudah kita pastikan. Ya. Di sini sudah kita pastikan. Di sini sudah kita pastikan bahwa kalimat tersebut, kalimat subjeknya merupakan kalimat jamak atau lebih dari satu orang, yaitu my sisters and I. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah are. Nah, jadi is di sini merupakan orang tunggal ketiga, jadi kita salahkan. Is orang tunggal ketiga dan am not orang tunggal pertama. Nah, jadi di sini jawabannya adalah are karena dia lebih dari satu orang. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat jawabannya. Are not. Jadi betul kan? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal verbal sentence. Oke. Jadi soal nomor pertama yaitu her mother bla 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 him because he is lazy. Kira-kira apa yang paling tepat? Kita analisis terlebih dahulu ya. Sebentar, kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Her mother blah 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 him because he is lazy. Oke. Her mother. Subjeknya adalah orang tunggal ketiga, ya. Orang tunggal ketiga.
Oke. Jadi, auxiliary yang digunakan adalah oke. Jadi, auxiliary yang digunakan adalah does. Oke. Does. Dikarenakan ini dikarenakan di sini ada kata kerja berupa like. Oke. Ya. Jadi, yang dipakai di sini merupakan auxiliary, ya. Auxiliary do atau does. Nah, jadi dikarenakan ini adalah orang tunggal ketiga, maka yang dipakai adalah doesn't like. Oke. Jadi jawabannya A. Her mother is like. Nah, ini tidak mungkin dikarenakan rumus atau formula tidak sesuai, ya. Di sini ada is-nya. Sedangkan her mother don't like. Nah, di sini merupakan auxiliary, bentuk auxiliary khusus subjek I, you, they, we. Nah, kalau konteks kalimatnya memakai subjek I, you, they, atau we, maka di sini boleh. Di sini adalah jawabannya don't like. Nah, jadi tapi konteks kalimat di sini memakai orang tunggal ketiga, her mother. Jadi jawabannya adalah doesn't like. Jadi ini kita salahkan. Oke. Nah, ini lebih salah lagi karena tidak sesuai konteks atau formulanya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A, doesn't like. Oke. Selanjutnya soal nomor kedua adalah you bla 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 your job on time today. Oke, di sini gampang sekali ya. Subjeknya kita lihat adalah you. I, you, they, we, itu auxiliary-nya adalah do. Jadi tidak usah menggunakan tambahan s atau is. S atau is tidak perlu. Ya. Jika subjeknya I, you, they, we, tidak usah menggunakan tambahan s atau is. Cukup memakai kata kerja original. Oke, jadi jawabannya adalah you bla 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 your job on time today. Does tidak mungkin, is do tidak mungkin, beda sekali dengan formulanya. Doing beda sekali dengan formulanya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah do. Ya, betul sekali. You do your job on time today. Kamu mengerjakan pekerjaanmu tepat waktu hari ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, the sinetron actors bla 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 to the meet and greet party this morning. Oke, kita analisis subjeknya. The sinetron actors. Oke, the sinetron actors. Di sini ada tambahan s. Berarti subjeknya lebih dari satu, ya. Lebih dari satu. The sinetron actors bla 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 to the meet and greet party this morning. Jadi jawaban yang paling benar adalah don't. Ya, benar. Karena subjek di sini yaitu lebih dari satu. Jadi tidak usah menggunakan tambahan kata s atau is. Karena tambahan auxiliary, tambahan kata untuk s atau is hanya diperuntukkan untuk orang tunggal ketiga seperti he, it, he, she, it, dan nama orang, ya, dan nama orang dan satu nama orang, ya. Jadi seperti itu. Dikarenakan di sini subjeknya ada lebih dari satu orang, maka jawaban yang paling tepat adalah don't come. Ya. Don't come. Di sini kita analisis not come. Nah, ini tidak sesuai formula. Jadi salah. Di sini comes. Oke, comes di sini merupakan
subjek milik pihak ketiga, orang tunggal ketiga. Oke, di sini juga doesn't come, structure milik orang tunggal ketiga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya nomor 4 adalah bla 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 the TV broadcaster, bla 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 the news well every afternoon. Oke. Kita analisis ya. The TV broadcaster. Oke. Di sini merupakan kalimat interrogatif. Ya, dikarenakan ada tanda tanyanya. Oke. Jadi auxiliary-nya berarti berada di depan. Oke, auxiliary-nya. Dikarenakan subjek di sini adalah the TV broadcaster. Oke. The TV broadcaster merupakan orang tunggal ketiga. Oke. The TV broadcaster. Oke. Orang tunggal ketiga. Jadi pemakainya adalah does. Oke. Auxiliary-nya does. Does the TV broadcaster dikarenakan seharusnya kalau konteks di sininya positif berarti the TV broadcaster reads, ya, ditambahkan s di sini. Oke. Dikarenakan di sini konteks kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya, jadi yang dipakai adalah, jadi S di sini sudah diambil oleh auxiliary di sini, milik does. Jadi tidak usah menambahkan S lagi. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah does the TV broadcaster read the news well every afternoon? Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah pasti tidak mungkin karena beda sekali dengan rumusnya karena memakai is. Di sini do read. Nah, do di sini hanya untuk I, you, they, we, oke? Sedangkan konteks subjek di sini adalah milik orang tunggal ketiga. Oke. Di sini juga salah ya, don't read. Ini bukan kalimat, ini adalah kalimat interrogatif. Ini kalimat negatif, don't. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, the secretaries bla 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 the letter fast every morning. Nah, konteksnya kita lihat terlebih dahulu. Di sini kalimat positif ya. The secretaries. Nah, subjek di sini lebih dari satu orang karena di sini terdapat s ya, s oke. The secretaries. Nah, jadi lebih dari satu orang. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah D. Don't type. Oke. Jadi ternyata di sini merupakan konteks kalimat negatif ya. Maaf. Jadi di sini merupakan konteks kalimat negatif dari karena subjek di sini merupakan lebih dari satu orang. Tapi beda lagi halnya jika di sini tidak terdapat s. Jika kalimat di sini tidak terdapat s, hanya the secretary saja, maka ini bisa dikatakan orang tunggal ketiga. Oke. Jadi kalimat ini juga bisa types, the secretary types. Karena di sini merupakan subjek lebih dari satu orang, maka memakainya adalah D, don't type. Oke. Not type salah, typing salah, types merupakan milik orang tunggal ketiga, salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, don't type. Nah, jadi seperti itu ya. Soal selanjutnya adalah I usually bla 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 TV in the evening. Oke.
kalimat di sini adalah subjek kalimat di sini adalah I. I merupakan orang tunggal ke satu, ya, orang tunggal pertama. Jadi I, you, they, we. Oke, atau I, you, they, we itu berarti memakainya do. Oke, kata kerja original. Kata kerja original. Oke. I usually blah 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 TV in the evening. Jadi jawabannya adalah A. Ya, betul sekali. Karena subjek I di sini merupakan kata kerja original. Oke. I usually watch TV in the evening. Oke. Jika kita analisis di sini yaitu not watch. Nah, ini salah, tidak sesuai dengan rumus. Watching juga tidak sesuai dengan rumus. Is watch juga tidak sesuai dengan rumus. Oke. Soal yang terakhir adalah your sister blah 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 a competition of Abang None this year. Oke. Nah, di sini sudah kita pastikan ya bahwa subjek di sini merupakan your sister, orang tunggal ketiga. Ya, betul sekali. Your sister, orang tunggal ketiga. Oke. Your sister, jadi kalimat kata kerjanya yaitu your sister. Betul sekali. Jadi jawabannya B. Your sister wins a competition of Abang None this year. Oke, jadi seperti itu ya. Your sister wins a competition of Abang None this year. Oke. Orang tunggal ketiga tinggal ditambahkan S atau IS. Ya. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian materi simple present pada kali ini. The next gue akan bahas tentang present continuous. Oke. Jadi buat kalian yang ingin request materi, silakan komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekali lagi gue mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini apabila bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.